Shalom, apa kabar? Adik-adik di rumah pasti semua luar biasa karena torang bersyukur, torang punya Tuhan yang hebat. Torang sekarang waktunya mau puji torang ke Tuhan dengan pujian jadi seperti Yesus. Sekarang mau beribadah. Sebelum ibadah ini dimulaikan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong mau beribadah pagi ini. Tuhan jamah tolong beribadah, lindungi tolong beribadah ini, supaya tolong boleh beribadah sama-sama dengan teman-teman sekolah minggu. Dan Tuhan berkati dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, masih ada sukacita? Masih semangat? Nah, sekarang torang mau baca firman. Karena firman itu yang mau bikin torang lebih sukacita lagi, lebih semangat lagi. Namun sebelumnya, torang mau angkat pujian dengan semangat, dengan balumpa-lumpa kalau boleh. Torang mau puji Tuhan dengan lagu Yesus Terang Dunia.
Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Nah, adik-adik, waktunya torang sekarang mau baca firman. Namun sebelum torang mau baca firman, mari torang mau berdoa dulu. Bapak yang baik, torang mengucap syukur karena Engkau baik sekali pada torang semua. Bapak, sekarang ini torang mau baca firman. Tolong torang supaya torang boleh mengerti tuh firman Tuhan, biar torang masih kecil-kecil, tapi torang percaya Roh Kudus Tuhan mau tuntun pada torang supaya mau baking torang mengerti, kau mau baking itu di dalam torang pe kehidupan setiap hari. Bapak, ini doa syukur kami, torang siap mau dengar firman di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode
untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, adik-adik, minggu lalu Encik Yanti sudah menjelaskan kepada kalian bahwa tugas memberitakan kabar baik itu adalah tugas semua orang, termasuk tugas adik-adik semua. Memang, kadang-kadang perasaan takut itu muncul ketika kita mengabarkan kabar baik. Takut tidak diterima, takut ditolak, takut dimarahi, takut dimusuhi, dan lain-lain. Tapi adik-adik, kita juga harus ingat bahwa tugas ini adalah dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berjanji akan menyertai anak-anaknya yang sedang melaksanakan tugas tersebut. Tuhan Yesus berkuasa menjaga kita dan melepaskan kita dari bahaya apapun yang menghalangi waktu memberitakan kabar baik. Jadi, tidak usah takut ya, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tugas memberitakan kabar baik yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami siap untuk melaksanakan tugas itu. Tapi Tuhan, seringkali kami merasa takut untuk menyampaikannya. Jadi Tuhan tolong kami ya. Tolong jaga kami dalam melaksanakannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyiapkan setiap perkataan yang akan kami ucapkan. Tuhan, siapapun kami, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, orang tua, kami butuh pertolongan-Mu. Dan Tuhan, Encik Yanti berdoa untuk semua anak sekolah minggu di Jemaat Efrata Kamasi-Kamasi 1. Tolong semua anak, supaya diberkati dengan pengetahuan akan Engkau, mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan menjadi pengikut-Mu mulai dari usia saat ini. Sehingga iman mereka kuat dalam menghadapi setiap tantangan di zaman sekarang ini. Semua orang tua juga diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mendidik mereka. Dan kiranya orang tua punya waktu yang disengaja untuk mendoakan anak-anak mereka dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.
ketika ku khawatir kalau Teman-teman masih semangat? Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalan. Ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.